Novita Saria, Hadir Pak. Dinika Zahra, Hadir Pak. Zakia, Hadir. Raihanil Fonna, Hadir. Uswatun Hasanah, Hadir Pak. Santri Novita, Hadir Pak. Rabi'ah, Hadir Pak. Cukta Viola, Hadir Pak. Faisal. Hadir Pak. Oke, hari ini kita akan masuk pelajaran tentang sistem operasi. Sebelum Bapak memulai lebih lanjut, di sini siapa yang tahu apa itu sistem operasi? Oke, nggak ada yang tahu ya? Enggak Pak. Baiklah, Bapak akan jelaskan apa itu sistem operasi. Apa itu sistem operasi informasi? Sistem operasi menurut para ahli adalah: satu, menurut Abraham Silverchart Galvin Jacksner 2003, sistem operasi adalah sebuah program yang bekerja sebagai perantara antara klien atau pengguna dengan hardware komputer. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 2, Muhammad Suyanto. Menurut Muhammad Suyanto, sistem operasi merupakan sebuah sistem yang terdiri dari beberapa komponen software atau perangkat lunak yang mempunyai fungsi untuk mengontrol semua kegiatan yang telah dilakukan oleh komputer. Yang ketiga, Hayat Talib. Program utama yang langsung berinteraksi lewat bahasa yang dikenal oleh mesin komputer, yakni bahasa komputer. Terus yang selanjutnya, menurut Ali Zaki, sistem operasi merupakan software atau perangkat lunak yang mengoperasikan komputer. Oke, dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem operasi adalah program perantara yang mengatur kerja komputer dan menghubungkan perangkat lunak dan perangkat keras, dan dibuat dalam bahasa yang lebih sederhana dan didesain sedemikian rupa untuk memudahkan pengguna untuk memakai suatu komputer. Oke, selanjutnya, sistem operasi terdiri atas beberapa bagian. Salah satunya mekanisme boot atau meletakkan kernel ke dalam memori yang ada di komputer. Yang kedua, kernel merupakan inti dari suatu operating system. Yang ketiga, command interpreter atau shell, berfungsi untuk membaca suatu inputan dari klien. Yang keempat, pustaka-pustaka atau penyedia kumpulan beberapa fungsi dasar serta standar yang bisa dipanggil oleh aplikasi lain. Yang kelima, driver, fungsinya untuk bisa menghubungkan dengan hardware eksternal. Oke, selanjutnya kita masuk ke macam-macam sistem operasi. Di sini kita bisa melihat sistem operasi Windows, terus sistem operasi Linux, Mac OS, dan Android. Microsoft Windows. Microsoft menciptakan sistem operasi Windows pada pertengahan tahun 1980-an. Sampai hari ini sudah terdapat banyak versi Windows, tetapi versi-versi yang terbaru adalah Windows 10, Windows 8, Windows 7, dan Windows Vista. Windows sudah terpasang langsung pada komputer-komputer baru sehingga membuatnya menjadi lebih operasi yang populer. Ini contoh gambar sistem operasi Windows. Oke, tugas sistem operasi. Sistem operasi bertugas mengelola seluruh perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Pada suatu waktu, pengguna dapat menjalankan beberapa perangkat lunak sekaligus pada satu komputer. Dengan demikian, beberapa perangkat lunak tersebut memerlukan akses ke CPU, memori, dan media penyimpanan. Sistem operasi mengatur proses-proses tersebut untuk memastikan setiap perangkat lunak berjalan normal. Oke, sejarah perkembangan sistem operasi. Di sini kita bisa melihat sejarah jalannya sistem operasi dan perkembangan sistem operasi tersebut. Tahun 1956, JMNAI garis miring O, sistem operasi pertama yang diterapkan pertama kali oleh General Motors
di dalam komputer besar IBM 704, tetapi operasi sistem ini tak lebih hebat dari batch processing. Terus berkembang ke tahun 1969. Unix, sistem operasi modern pertama kali dikembangkan oleh Ken Thompson serta Dennis Ritchie, yang pada waktu itu sedang memerlukan suatu plafon yang cepat dan diterapkan dalam game space travel mereka. Berarti Unix ini tercipta karena mereka memerlukan penerapan untuk game space travel mereka. Makanya diciptakan sistem operasi Unix. Oke, selanjutnya berkembang pada tahun 1973, 1980, 1981, 1983 sampai 1985. Oke, tahun 1988 dan tahun 1990 MS-DOS 4.0 Microsoft meluncurkan MS-DOS 4.0 dengan keadaan grafis. Oke, tahun 1991 dan tahun 19 sampai tahun 1995. Tahun 1991 Linux 0.01, mahasiswa Helsinki yang bernama Linus Torvalds berhasil mengembangkan operating system dengan berbasis Unix dari sistem operasi Minix yang kemudian diberi nama Linux. Ini pertama penciptaan sistem operasi Linux. Terus Windows 3.1. Microsoft memperkenalkan Windows 3.1 serta lalu Windows 4 Workgroup 3.11 pada tahun selanjutnya. Oke, mulai dari sini Windows pun mulai berkembang sampai ke tahun 95. Windows 95 memperkenalkan Windows 95 dengan lagu Start Me Up dari Rolling Stones serta telah terjual lebih dari 1 juta salinan hanya dalam kurun waktu 4 hari. Oke, tahun 2000-an. Tahun 2000-an, Mac OS telah berganti dengan mesin berbasis BSD, Unix dengan kernel yang disebut dalam Mac OS *X. Microsoft pun memperkenalkan Windows 2000 sebagai penerus dari Windows NT. Terus berlanjut ke Windows Me tahun 2001 sampai tahun 2005. Di tahun-tahun ini Windows mulai berkembang sangat pesat, di mana Windows XP mulai diluncurkan, Windows 2003, terus berlanjut ke Windows Vista, Windows 7, Windows 8 sampai Windows 10 yang kita pakai sekarang ini. Selanjutnya evolusi operating system. 1. Sistem batch, yakni dalam mengumpulkan teks, perintah atau kegiatan sejenis untuk kemudian dieksekusi oleh CPU. Sistem time sharing, sering juga disebut dengan multitasking, yang mana dieksekusi oleh CPU dengan cara berpindah di antara mouse. Sistem personal komputer. Sistem personal komputer dan dengan adanya hardware yang semakin murah serta kecenderungan komputer yang digunakan sebagai single user. Yang keempat, sistem terdistribusi. Tiap-tiap sumber daya bisa dibagi dengan pemakaian pada seluruh komputer yang bergabung di dalam suatu sistem. Terus sistem real time. Sistem real time ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu hard real time, soft real time, dan frame real time. Oke, tujuan dalam mempelajari sistem operasi supaya bisa merancang sendiri yang juga bisa memodifikasi sistem yang sudah ada sesuai dengan keperluan kita, supaya bisa memiliki alternatif dan sistem operasi yang akan digunakan serta memaksimalkan pemakaian sistem operasi supaya konsep serta teknik sistem operasi bisa diterapkan di dalam aplikasi-aplikasi lain. Ini adalah tujuan kita mempelajari apa itu sistem operasi. Semoga sehingga kita bisa mempelajari sistem operasi dan juga kita bisa menggunakan semaksimal mungkin sistem operasi. Ini ada beberapa penjelasan tentang fungsi sistem operasi, yaitu resource manager, koordinator, interface,
guardian, optimizer, gatekeeper, akuntan, dan server. Oke, ada beberapa jenis sistem operasi: single user atau single tasking, multi user, sampai single tasking, single user, multitasking, dan nomor 4 multi user atau multitasking. Yang terakhir ada tipe-tipe operating system. Ada yang namanya standalone. Standalone yaitu operating system lengkap yang bertugas dalam komputer desktop maupun perangkat komputer yang bergerak. Beberapa sistem dari operasi ini juga dikenal dengan sistem operasi client, sebab operating system ini bisa bekerja dengan sistem operasi jaringan. Oke, yang nomor 3 jaringan. Terus 4 embedded, terus LCD, 6 tujuan khusus. Tujuan khusus sistem operasi ini dibuat secara khusus untuk bertujuan dari skala kecil hingga sistem operasi dengan skala lebih besar. Terus selanjutnya macam-macam ini sudah kita jelaskan di atas ya. Oke, sekian saja materi kita pada hari ini. Sebelum kita menutup, alangkah baiknya kita berdoa dulu untuk menutup. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Oke, kepada Gus Novita Saria, silakan memimpin doa untuk teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih buat Gus Novita Saria. Untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan, lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.